87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dang Sanak Perompat dimanapun Buhan Pian berada di malam hari ini. Tentunya kita kembali lagi bertemu ya di Ruhui Barakatan untuk edisi hari ini Dang Sanak di hari Sabtu 28 September 2024. Dan tentunya hari ini Mada mengawaniakan Buhan Pian seberataan untuk membahas topik yang tentunya kada kalah menarik ya daripada minggu-minggu sebelumnya. Dan ini masih terkait dengan ekonomi juga ya, perekonomian, yaitu gahar dan praktiknya di masyarakat. Sudah hadir juga bareng dengan Mada dua narasumber dan sanak, yaitu ada Bapak M. Syarif Hidayatullah dan juga ada anak buah Sidin ya, ada Kak Syahrani. Nah nanti kita akan menyapa beliau, tapi sebelum itu dan sanak seberataan yang malam hari ini mungkin hendak bergabung ya, kalau hendak betakun atau juga ada yang ingin dikonfirmasi gitu ya terkait dengan ini praktiknya bagaimana nantinya, langsung aja telepon di 0511 3252 602 atau melalui WhatsApp kita ya Dang Sanak di 0895 3405 09539. Dan saat ini Dang Sanak Buan Pian mudah banget ya sekarang bukan hanya di radio bisa mendengarkan kami, tapi juga sudah bisa melihat visualnya di YouTube-nya RRI Pro 4 Banjarmasin. Jadi hendak betakun lewat live chat YouTube boleh banget karena Mada baca akan juga ya. Kalau begitu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Syarif? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya. Harus sehat walaupun malam hari ini dingin banget palah. Betul sekali. Habis hujan diguyurnya kita ya. Kalau Kak Syahrani ya, ini ulun panggilnya kakak ya. Kabar baik Kak? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ini mahasiswa dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. jurusan ekonomi syariah ya. Oke. Nah, ini berarti pas banget lah karena kita hari ini juga membahas tentang ekonomi syariah, yaitu terkait dengan gahar dan praktiknya di masyarakat. Nah, kata gahar nih sebenarnya mungkin rada asing bagi orang awam ya, Bapak ya dan Kak Syarani. Mungkin kita jelasin dulu sebenarnya ada arti khususnya kah dari gahar ini? Ya. Terima kasih Mbak Mada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah hari ini bisa kembali berbagi di acara Ruhi Barakatan. Oke. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Tadi udah disampaikan oleh Mbak Mada ya. Yang mana kalau saya yang ngisi maka pasti kaitannya dengan materi ekonomi syariah ya. Pertama, jadi sebenarnya di sini itu goror Mbak Mada ya. Oh, goror. Ya, R ya. Goror ya. Goror ya. Jadi tema yang akan kita ulas hari ini nanti kita diskusikan itu goror dan praktiknya di masyarakat. Benar kata Mbak Mada tadi, pertama kita harus tahu dulu nih goror itu apa sih? Karena mungkin sebagian ada yang masih asing dengan istilah ini. Betul. Atau pernah dengar tapi lupa apa sih itu goror. Nah, jadi goror ini pertama kita memahaminya mengacu pada penjelasan para ulama terdahulu ya dalam kitab fikih itu. Misalkan menurut ulama mazhab Hanafi, Imam As-Sarakhsi dalam kitab Al-Mabsut menjelaskan goror itu adalah sesuatu yang akibatnya tertutup atau tidak diketahui. Nah, ulama lain dalam mazhab Maliki, Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq. Jadi goror itu Jarsidin dalam kitab Al-Furuq itu sesuatu yang tidak asal goror itu sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak. Nah, dalam pandangan lain lagi nih kita coba memahami dari pandangan ulama empat mazhab. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj menjelaskan bahwa jual beli goror itu adalah yang memiliki dua kemungkinan. Yang mana kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan. Mungkin dalam definisi tiga pandangan ini masih belum jelas nih. Kan? Nah, dalam kemudian pandangan ulama mazhab Hambali itu Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali menjelaskan gharar itu
berdiri di atas dua kemungkinan. Yang mana kemungkinan yang satu tidak lebih jelas dari yang lainnya. Nah, dari pandangan empat mazhab ini ya mungkin masih bingung nih, ibarat bahasa tatarang upih lagi apa gerang ya. Nah, bahasa yang lebih sederhana itu ada dijelaskan Ibnu Hazm Az-Zahiri dalam mazhab Zahiri, dari mazhab Zahiri. Jadi gharar itu jadi sidin mentransaksikan sesuatu yang ukurannya kada jelas dan spesifikasinya kada jelas pas akad. Nah, jadi dari dapat kita tarik kesimpulan dari 5 pandangan ini, kata kunci yang bisa kita ambil sebagai pemahaman awal bahwa adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian. Kata kuncinya itu dulu yang kita pahami. Tapi tentu ketidakjelasan ini bukan dalam konteks suatu hubungan, Mbak Mada. Nah, karena kita bicarakan bukan hukum keluarga ya, tapi hukum ekonomi. Ya kan? Kalau kada jelas hubungan tuh kada bagus juga, Pang. Cuma bukan itu yang kita bahas di sini ya. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud gharar itu dalam definisi yang sederhana nih, yang mudah dipahami, artinya adalah suatu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang itu memunculkan potensi merugikan salah satu pihak atau memunculkan perselisihan di kemudian hari di antara kedua belah pihak, penjual atau pembeli ini. Betul sekali. Ya? Intinya adalah ketidakjelasan. Tapi kada jelas nang kayak apa pulang. Nah, itu kita bahas lagi nanti. Intinya ketidakjelasan ini yang memang melanggar hukum syara. Nah, itulah yang dimaksud dengan gharar tadi. Bahasa sederhananya ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang itu memunculkan potensi merugikan salah satu pihak. Nah, kurang lebih itu dulu Mbak Mada ya, kalau masalah definisinya. Nah, berarti banyak dong ya Pak bentuk-bentuk dari gharar ini sendiri. Iya, betul sekali. Karena ketidakjelasan tadi itu pasti banyak kalau dalam transaksi itu kayak di kepala udah kayak macam-macam, apa ini jelas apa ini tidak jelas gitu ya. Dalam agama Islam sendiri bentuk-bentuknya ada diatur atau seperti apa? Ya, sebenarnya kan yang kita bahas di sini kan baru salah satu transaksi yang terlarang. Baru salah satu nih. Artinya kan masih banyak lagi yang lain. Nah, tapi tentu itu nanti kan satu aja mungkin sudah perlu 2 SKS ya berkuliah itu kan. Nah, kita fokusnya satu-satu aja tuh, kemudian nanti ada pertemuan lain yang kita bahas nang lain pulang. Nah, kita gharar aja dulu hari ini kan baru salah satu transaksi yang terlarang. Lain larang orang banjir lah guru sarani lah. Nah, itu kalau terlarang orang banjir berarti kan terlarang termahal. Nah, ini kan yang diharamkan. Nah, dalil keharaman gharar ini bisa dijelaskan oleh Ustaz Sahrani nih. Kayak apa tuh dalil keharamannya adalah dalam Al-Qur'an atau hadis tadi. Allah dipanggil Ustadz lu nih, kada sanggup rasanya menyandang Ustadz. Ulun jelaskan sedikit. Ada ayat Al-Qur'an itu surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perdagangan yang kalian saling ridho, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha kasih sayang kepada kalian. Nah, ayat ini kadang menjelaskan secara tegas bahwasanya melarang jual beli gharar, akan tetapi ayat ini ada mengandung unsur daripada titik mengharamkan gharar. Yang poin pertama yang dapat diambil di sini, yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala melarang memakan harta orang lain secara batil. Nah, di sini penjelasannya para ulama menjelaskan bahwa secara batil di sini disebutkan transaksinya. Transaksinya ini yang dilarang itu seperti mencuri, riba, judi, dan juga gharar. Nah, 6 poin yang kedua di sini dijelaskan ulang tersebut dalam ayat itu bahwa adanya unsur menghadirkan untuk saling ridho. Nah, dalam unsur gharar itu kada ada saling ridhonya. Nah, makanya ada potensi yang menimbulkan bahwasanya salah satu pihak itu kada setuju, sehingga gharar itu termasuk yang terlarang gitu, Mbak. Karena salah satu tadi mungkin rugi kayak itulah. Merugikan dan kan transaksi yang batil. Dan kalau dalam hadis Nabi, nah ini menyebutkan secara langsung Mbak Mada tentang istilah gharar itu. Nah,
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hassah wa an bil gharar. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang daripada jual beli hassah. Jual beli hassah itu jual beli kerikil dan jual beli gharar. Nah, pertama kita jelaskan. Ini kalau orang salah paham nih, kan boleh berarti aku berjual batu nih, berjual kerikil. Lain itu maksudnya. Maksud kerikil. Nah, Rasulullah melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar. Maksudnya apa? Pertama yang untuk jual beli kerikil nih, daripada menimbulkan kesalahpahaman ya kan. Yang dimaksud dengan jual beli kerikil di sini konteksnya ini ada dua penafsiran oleh para ulama. Penafsiran yang pertama yang dimaksud dengan dilarangnya jual beli kerikil ini, jadi di masa Rasulullah itu di masa Rasulullah ya praktik zaman jahiliyah itu ada praktik jual beli tanah yang prakteknya itu dengan cara melempar kerikil. Nah, si penjual melempar kerikil, jadi sejauh mana kerikil yang dia lempar, maka seluas itulah tanah yang dia jual. Nah, di masa jahiliyah tuh berlaku kayak gitu. Jadi penjual nih yang ampun tanah melempar kerikil, sejauh mana kerikil itu jatuh, maka seluas itulah tanah yang dijual. Nah, ini kan kada jelas. Nah, ini ketidakjelasan. Karena kada tahu sampai batu tuh di mana. Pasalnya ada batu nang lain gitu iya, lah. menimbai gancang jauh, gancangnya siapa kada tahu juga. Tiba menimbai gimit kan parak jadinya. Nah, ini penafsiran pertama. Jadi di masa jahiliyah itu ada praktik menjual tanah dengan melempar kerikil. Nah, penafsiran yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan jual beli kerikil yang dilarang ini, jadi si penjual itu menyusun beberapa barang, kemudian si pembeli orang aja tuh menawak batu tadi, menang mana barang nang kana itu yang ditukarinya. Nah, jadi kan kada jelas nang mana. Pas kada kena sama sekali ya, Pak, atau kena tapi lain barang nang dimaksud. Nah, jadi kan itu yang kada jelas. Jadi lain larangan mutlak menjual batu kerikil ya, lain lah. Diangkut betrak tuh lain. Tapi ini tadi jual beli tanah dengan melempar kerikil ataupun tadi melempar kerikil untuk mendapatkan barang-barang disusun oleh penjual tadi. Nah, itu hadis yang pertama, Mamada. Ada lagi hadis yang kedua. Anna Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtaru samak filma fa innahu gharar. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menjual ikan yang masih di dalam air karena itu gharar. Nah, ini juga harus kita jelaskan lebih lanjut. Ya Ustaz Sahranilah. Karena bisa orang salah paham, mereka tidak boleh menukar iwak yang di pasar tuh masih dalam jidar misalkan dalam ember, lain itu maksudnya. Nah, maksud iwak dalam air ini, misalkan nih Ustaz Sahrani menukar ulun yang bisi iwak dalam kolam tambak, lalu jadi, nah aku tukarin nih iwak di dalam kolam ini. Padahal kita kada tahu kolam tuh berapa ikung kurang adanya. Tapi menukar sekolahan tadi lah. Langsung menukari, jangan-jangan pas kada ada iwaknya sama sekali, atau dikiranya iwaknya ada 10 ikung sekalinya 3 kali lipat 30 ikung, rugi pulang si penjual. Nah, makanya ini akhirnya mengandung gharar tadi, ketidakjelasan. Iwaknya tadi masih dalam banyu, dalam kolam tadi, padahal kita kada tahu jumlah iwak di situ berapa. Bisa jadi kada ada lalo kan kayak apa? Atau ternyata dikira banyak sekalinya tinggal seikung aja lagi. Pas tak akad sudah jual beli sekolaman tadi. Maka seharusnya iwaknya tadi ditangkap dulu. Nah, ditimbang dulu kan, nah nyoba akad. Nah, itu jadi jelas tuh lah, jelas. Makanya Rasulullah melarang la tashtarus samak filma, jangan menjual iwak masih di banyu fa in gharar, karena itu gharar. Nah, jadi itu kan nanti bisa merugikan si penjual, bisa merugikan si pembeli. Apa ngalahnya angkat tul iwaknya berapa ikung gerang nukar ya kan. Ini masih di dalam banyu diakat-akan dah, nah aku nukar iwak nang di kolam ini. Melihat pina apa banyunya pindah karo apa berarti banyak ya. Nah, lalu untung-untungan nih aku tukar lagi nah saya ini dikira banyak sekalinya karuhnya tuh orang pas bakacal kan. Itulah Mamada, salah satunya kan larangan dalam hadis tuh secara langsung menyebut kada boleh gharar tadi, jual beli kerikil itu juga ada ghararnya. Kemudian jual beli ikan dalam air itu juga ada ghararnya. Jadi bukan jual beli ikan yang di air di dalam jidar, lain. Nah, karena itu orang di pasar tuh pasti kayak itu kan supaya nggak mati iwaknya. Nah, tapi tuh kelihatan aja tuh. Betul kalau menangkap seorang hanya diangkatnya kan. Berapa ditimbang? Berapa Nah, dapat angka itu jelas. Nah, itu kada apa-apa Mamada. Berarti sebenarnya banyak mungkin lah yang ketidakjelasan sebenarnya dalam transaksi yang mungkin kita kada sadar kayak itu bahwa
sekali. itu tuh kada jelas dan malah kalau kita lakukan sebenarnya berdosa berarti lah karena, Iya, karena dilarang. sesuatu yang dilarang dalam hal ini kan diharamkan. Haram itu kan digawi badosa, Oke. ditinggalkan berpahala. Ya kalau Nah, mau niat kita meninggalkan rasa itu karena Allah, maka insya Allah dapat pahala. Ini kan haram, bukan makruh. Oke. Tapi memang kada jelas di sini, kada jelas tentang memang diharamkan. Ya ada juga karena kada jelas yang memang masih dimaafkan. Oh masih Konteksnya ada ya. Ada kada jelas yang dibolehkan, ada juga. Oh, Nah, oke. tapi yang kita bicarakan di awal nih yang kada boleh dulu yang haram. Oke, yang haram Yang diharamkan dulu. oleh Rasulullah itu nang kayak apa gerang? Nah, konteksnya kayak tadi. Nanti ada lagi pembagiannya Mamada. Kalau yang pohon tuh bang, yang ibaratnya nukar buah di pohon. Nah, ya itu masuk goror juga, tapi maksudnya itu adalah ini misalkan pohon apa? Misalkan pohon mangga Pohon mangga misalnya. masih berbunga. Oke. Lalu kita menduga ini kayaknya bagus buahnya ini. Kita bakat belum menukari, aku menukari buah mangga di pohon dikam nih nah. Dari bunga-bunga yang baru mekar jadi baru muncul tadi. Padahal kan buahnya belum tahu karena apakah busuk kah? Oke. Apakah bagus kah? Atau jangan dimakan kelelawar kah? Iya. Nah itu makanya goror jadinya. Jadi untung-untungan. Ini menduga bagus nih kayaknya. Tapi ternyata pas sudah hari panen ternyata diserang hama. Iya iya. Dia iya. sudah bakat tuh menukari, makanya menukari kan. Nah maka rugilah si pembeli tadi. Atau ternyata ini mah karena dijual pas bunganya masih lalu dimurahi oleh si penjual, sakalnya hasilnya melimpah. Rugi pulang Rugi si penjual. pulang, Nah makanya matangkan dulu ya kalau. Eh. Tapi boleh kita misalkan pesan kayaknya lah bila sudah masak padahal aku karena kutu kari itu kan pesan aja belum bakat. Betampah misalnya Tampah lah. dulu karena kutu kari tapi kan melihatin yang sudah jadi maka itu ada bapak Mbak ada. Oh berarti Akan beda juga lah berarti kalau sudah sampai di akad loh, nang betampah tadi. Lain mau batampah tuh kan belum bakat lagi. Cuma batampah karena bila sudah panen lah sudah buah mangganya muncul padahi aku. Nah hanya kita bertransaksi menego dulu. Nah itu kan belum akad lagi. Iya iya Gitu, iya Mamada. iya. Tapi kalau dalam proses nih Kak Syahra nih di pasar kah kayak itu ada nggak juga yang memang ketidakjelasan gitu? Apakah barang-barang yang ibaratnya kayak kita nukar yang bepak-pak gitu ya? Itu kan sudah ibaratnya kita percaya aja kayak itu nah tinggal ambil itu ada sih mungkin kayak gitu kemungkinan unsur ketidakjelasan di dalam itu atau karena sudah ada barangnya itu termasuk jelas. Iya. Jadi kan memang ada juga goror yang itu ma'fu dimaafkan. Yang dimaafkan tuh kayak apa garang. Jadi ya ada goror besar, ada goror kecil. Goror kecil itu goror yang dimaafkan atau yang sedikit. Yang dimaafkan tuh kayak apa garang. Itu goror yang kada jelasnya itu sudah dimaklumi jadi kebiasaan. Nah, contohnya tadi ya kan misalkan nih kita nukar apa ya? Nah, nukar makanan ringan tuh yang bungkus kan. Kita kada tahu isinya tuh keripik kentangnya berapa buting, gara nggak tahu kalau. Nah itu maka itu dimaafkan aja sudah kada apa-apa. Nah kemudian contoh lain yang kebiasaan misalkan biasanya kalau di tempat bermain kah rest area tuh ada WC umum. Iya. Ada yang gratis ada yang bayar. Oke. Misalkan sewa berapa ya? Biar buang air kecil 1.000 kah? 2.000 1.000. 2.000 itu yang air besar 2.000 mandi 5.000 aja. Ada 5.000 ya. Nah itu kan merata semua biayanya kayak itu padahal setiap orang nih antara ulun kayak masuk atau sasaran nih masuk itu takaran gayungnya kan beda. Misalkan lu bakal buang air kecil, Bujur. buang air kecil, ini Iya. perlu 2 gayung. Heeh. Nah, sasarannya sampai 5 gayung kan? Oke. Atau mandi kan. Kita kada tahu ukuran air yang kita pakai itu seapa. Tapi bayarnya sama. Taberi sama. Iya. Nah, ini makanya orang yang dimaafkan karena kita maklum sudah. Kan kadang-kadang kok diukur karena siapa yang buang air kecil, air besar bahwa dibatasi lah Maksimal 3 gayung dua aja gayung jar. aja. 3 kali Eh. cibuk nih kan. Iya, Nah, oke. 3 kali gayung. Nah, maka ini termasuk goror yang dimaafkan, Mamada. Nah, nanti ada lagi pembagiannya Mamada. Goror itu setidaknya kalau dibagi 4. Dari goror sendiri ya. Ya, bentuk-bentuknya. Pertama, goror dalam akad. Yang kedua, goror dalam objek akad. Yang ketiga itu goror dalam harga. Yang keempat, goror dalam serah terima. Nah, kalau yang pertama nih goror dalam akad, artinya goror itu terjadi dalam akad yang dilaksanakan. Jadi ada klausul-klausul akad Oke. yang itu mengandung ketidakjelasan atau makna ganda kah, ambigu atau pasal-pasal karet. Pasal karet. Misalkan ya istilahnya multi tafsir. Nah, itu bisa jadi goror juga. Nah, kalau contoh di praktik jahiliyah itu ada yang namanya jual beli mulamasah dan munabadzah. Apa itu? Nah, ini gilirannya saya nih menjelaskan. Ya, tolong jelaskan. Kak Jelaskan Syahra. dulu. Ini muncul istilah-istilah asing terus. Apa itu? Guru? Tadi itu kan di Padahi sudah ada mulamasah dan munabazah. Oke. Nah, mulamasah ini itu jual beli di mana memberikan klausul
yang mengandung potensi merugikan pembeli, yaitu misalnya kain yang sudah ikam sentuh berarti ikam menukar. Nah, jadi apapunnya ia sentuh kainnya itu Dianggap penukar. Harus ditukari. Harus tukari. Iya. dengan kata lain misalnya misalkan bila pian menyentuh harus bayar kayak itu. Atau pecah tuh kadang lah. Pecah, kalau Pokoknya pecah, masuk lah. pecah itu kan berarti kita ganti rugi. Oh, Nah, itu beda iya. lagi gimana. Ini ibarat kata menjapai berarti menukari aja berarti. Iya, Nah, padahal kan menjapai aja nih. Kalau yang memecahkan kan berarti itu kan ada karena Salah kita juga ya. ya salah kita, maka kita harus ganti rugi. Tapi kalau ini yang praktek jahiliyah tadi menyentuh berarti membeli. Ini kain mana jajar, Iya, 6 iya. ikam japai, maka itu jadi milik ikam dengan harga sekian. Nah, itu Nggih. Pokoknya bila inya manjepai berarti nya menukari. Oke. Kada boleh kada. Nah, itu kan ibaratnya kita tidak ada jelas. Berarti ibarat kata tuh penipuan. Nah, ngarannya karena kan sudah Mengenai dinyatakan nggih, sudah mendustai orang. Nah, ngarannya mun sudah menjepai wara misalkan musea pas anu bagus saja mah kada apa-apa, barangnya sesuai harga. Mun kada sesuai berarti kan ibaratnya menang di pembeli. Apa ngarannya pedagangnya, pedagangnya. Kitanya yang rugi. Kasihan kitanya. Berarti kan itu sama aja penipuan dalamnya. Itu yang ngarannya tadi mula masah juga. mula masah. Ini mula yang masa. Nggih. Yang Nah, yang satunya? kedua ada munabazah. Nah, Oke, munabazah ini yaitu jual beli berkata juga di mana pakaian buhan pian limpah. Kayak jar Bapak tadi seperti kayak kerikil tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di mana ada aku melemparkan sesuatu, maka itu pengaruhnya dibayar sekian. Misalkan kita lemparkan ke kanan, entah itu barangnya apa, yang penting itu sudah dilemparkan berarti wajib membayar. Oke. Jadi kada apa ngarannya kita kada tahu barang yang mana. Pokoknya bila kita lempar, ini wajib bayar. Kalau kita lempar kiri, lempar kanan kan kita nih hendak milih. Misalnya pembeli itu hendak memilih, cuman kita peraturannya pedagang itu ada yang culas. Iya. Jadi Merugikan praktik itu membeli ya. berarti tidak ada kesempatan memilih gitu lah. Jadi kalau mula masah tadi kain mana yang ikam Disentuh. japai atau ikam sentuh maka jadi milik ikam dengan harga sekian. Kalau yang munabazah ini baju mana aja nang aku timbai ke ikam maka itu ikam tukari. Nah, kayak itu. Padahal kan bisa jadi yang ditimbai tadi lain yang dikehendaki si pembeli. Iya, Padahal kan punya hak memilih. Berarti kan ini menutup hak pilih tadi dan itu bisa merugikan si pembeli dan kada jelas nang ditimbai si penjual ini nang mana gerang. Iya. Nah kan asal timbai aja misalkan timbai pokoknya nang baju mana yang aku timbai ke ikam itu ikam tukari. wajib menukar. Nah, itulah namanya munabazah. Jadi Munabazah. ini masuk goror dalam akad. Nah, ini kan klausul akad, ketentuan akad nang kada jelas. Nih artinya ini goror dalam akad. Oke. Nah, yang kedua ada lagi goror dalam objek akad. Nah, goror dalam objek akad nih rukun akad tuh kan ada 3 ya. Ada orang nang beakad, ada barang diakadkan, ada akadnya seorang. Nah, goror dalam objek akad arti goror atau kada jelas dari segi barang atau jasa nang diperjualbelikan. Nah, contohnya nang kayak apa? Nah, ini terbagi 3 lagi Mamada. Yang pertama adanya bay al-ma'dum. Bay al-ma'dum ini adalah jual beli yang barang fiktif Mamada. Barang fiktif ini kalau di masa jahiliyah dulu misalkan membeli janin yang masih di perut induknya. Oke. Ini sapi hamil, Iya. ya kan? Betianan nih, Belum lahir. belum lahir. Ini melihat nih sapi ini kualitas bagus banget. Iya. Baik ku tukar aja langsung mulai wahini yang di parutnya. Karena artinya kan ini untung-untungan nih. Dan tentu ketika berakad kayak itu harganya pasti di bawah standar. Iya. Karena kan untung-untungan kayak mencabutan aja lagi. Iya. Ya kan? Misalkan ibarat kata harga anak sapi itu harusnya sapi bagus misalkan 3 juta. Karena menukari pas masih di dalam parut, kau 1.500.000 nih. Iya. Ya kan? Padahal kan masih dalam parut itu tuh kata tadi belum lahir. Dan kita kan udah tahu ke depannya lahirnya tuh cacat kah normal kan? Ini laki kah, jantan kah, betina Tina kah? kah? Kualitasnya kan bagus kah kada kah? Oke. Nah kan akhirnya itu makanya sebenarnya jual beli yang barang yang fiktif. Kada jelas lagi keberadaannya atau ternyata pas lahir mati. Nah. Padahal sudah menukar berdua tadi. Iya. Nah kan yang ditukar itu yang janinnya, bukan sapi yang sudah lahir.
Beda lagi kalau betampah tadi. Karena bila sudah lahir lah, nah karena aku tawar. Iya. Padahal aku yang aku tukari itu kan sudah lahir. Ini kada akad nukarnya pas masih dalam parut. Parut. Maka itu masuk bay al ma'dum, jual beli barang yang fiktif. Mm-mm. Kada jelas lagi keberadaan barangnya. Nggih. Nah, yang kedua ada lagi bay al ma'jus an taslimih. Jadi jual beli barangnya itu sulit diserah terimakan. Contohnya apa? Jual beli yang baru dicuri, barang yang baru dicuri. Kita hendak menjual barang nih, misalnya barang diambil orang. Itu hendak bertamu lawan klien nih, hendak menukar. Nah barangnya nih diambil orang tadi, mau nikam hendak juga karena aku cariakan biar harganya separuh harga, tapi aku cariakan dulu aja. Nah itu kada boleh, kan kada jelas lagi hilang. Iya. Barangnya hilang. Misalkan ini sudah berjanji lawan Sahrani menjual HP, saya sebelum menuju Sahrani barang hilang di jalan. Nah barangnya nih awalnya aku jual 2 juta, tapi karena barangnya nih hilang, karena aku usahakan ku cari biar aku jual 500.000 aja ya, tapi ku cariakan dulu. Walaupun harga beturun. Tetap kada boleh Tapi karena tetap kan kada boleh. barangnya kada ada. Dan kada jelas lagi dapatkah kada, dapat apabila kada tahu kada jelas. Pas hilang lalu. Hilang lalu ya Pak. Nah ini barang nang sulit diserah terimakan. Atau contohnya kalau di masa jahiliyah dulu jual beli burung yang lepas dari sangkarnya misalkan. Ya kan jual beli burung yang lepas dari sangkarnya. Itu kan ya lepas sudah ketahui kemana. Nah itu kada boleh juga. Yang ketiga bay al majhul, jual beli yang tidak jelas ukurannya, sifatnya, spesifikasinya. Makanya kalau jual beli barang itu harus jelas Mamada. Bajunya ini apa, ori kah, KW kah? Bajunya ini kualitasnya kayak apa? Kainnya apa? Kainnya apa? Jangan Panjangnya sampai berapa kayak iya, lah. jangan sampai nanti kan foto yang ditampilkan itu berbeda dengan aslinya. Nggih, kada real pic. Nah, makanya bagusnya emang jual beli itu real pic, ya kan? Ini barangnya kualitas impor, misalkan dari Jepang ke Korea, tapi ternyata barang yang datang kualitasnya rendah benar, kada sesuai. Misalkan mengampilkan video kan iklan dari artis luar negeri langsung, ternyata yang dijual itu cuma tiruan dari Tiruannya, itu dan jauh kualitasnya. Maka ini termasuk bay al majhul tadi, kada jelas spesifikasinya. jelas juga. Nah itu kada boleh. Nah itu kan salah satu goror yang terjadi dalam jual beli online di e-commerce atau marketplace kan gitu, sering kada real pic, makanya goror. Kalau sampai ibaratnya kalau misalnya pembelinya ikhlas saja Bang Pak, ibaratnya sudah haidah kayak itu, nah ibaratnya pasrah haidah, apakah itu termasuk karena ini sama-sama ikhlas, ibaratnya ini sudah ikhlas, apakah kada termasuk di goror itu tuh? Oke, pertama kan sebenarnya itu sudah termasuk goror, cuma ikhlasnya kan karena terpaksa. Karena sudah adanya lah. kada kawa kita tukar sudah. Iya. Kita tukar sudah. Sebenarnya hati itu menolak aja juga. Padahal jika kau memilih membulikakan, tapi sekalinya yang anunya kada mau membulikakan misalkan. Iya kan? Misalkan ada langsung klausul tidak bisa mengembalikan barang. Nah, padahal kan kita punya namanya hak khiyar, kan ada pernah kita bahas, memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. Dan ini termasuk ketika barang cacat atau kada sesuai, kan ada khiyar aib namanya. Kita punya hak sebagai pembeli mengembalikan ketika barang cacat atau kada sesuai harapan. Tapi kan tidak semua pedagang mau, bahkan langsung ketika di deskripsi misalkan di marketplace itu kan tidak ada pengembalian barang langsung biasanya. Dan dalam hukum kita sendiri di Indonesia, hukum positif itu namanya ada klausula eksonerasi. Jadi klausula akad yang berusaha menghindarkan diri dari tanggung jawab itu termasuk tuh, dan itu sebenarnya melanggar aturan undang-undang juga. Tidak boleh kayak itu. Tidak boleh. Karena langsung menghindarkan diri tanggung jawab. Misalnya barang rusak atau kada sesuai, harusnya pembeli punya hak mengambil. Punya hak. Karena sudah menukar ibaratnya lah. Dan sudah. yang tukarnya itu kan sesuai deskripsi. Nah, ternyata barang lain, termasuk misalnya warna baju aja. Kita menukar sudah warna hitam, datang warna putih, kita punya hak mengembalikan seharusnya. Tapi tidak semua pedagang mau kayak gitu kan, apalagi kan nanti beban di ongkir dan lain sebagainya. Biarkan sudah. Nah, akhirnya kan sebenarnya ikhlasnya kan terpaksa meridokan, tapi tetap dianggap goror juga. Tapi kalau hendak meridoi ya kada masalah juga. Ya kan?
walaupun hati berat Hati gitu berat ya. jadinya. Ini gararnya masih ada Ada dua lagi ada dua ya. lagi ya di garar harga dan juga garar serah terima. Betul. Tapi Bapak dan Kak Syahrani, mari izin kita break dulu sebentar ya. Para pendengar dan juga dan sanak perompat dimanapun Bu Hanpian berada yang masih mendengarkan terkait dengan garar dan praktiknya di masyarakat malam hari ini. Nah, anak bertanya masih Mada tunggu juga, tapi di segmen kedua setelah kita mendengarkan beberapa pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prompat FM, Suara Budaya Banjar. Kehidupan seraba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan. Duh, aku nih perlu duit lakas nah. Mudahan kau cair langsung. Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk. Ampe-ampe pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah pang. Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman, dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia. Demang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II. Karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi 2 buah pusaka kesultanan, yakni Keris Singkir dan Tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayor, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabunio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banua Lima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala. Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Pendengar dan salam Pro4 masih bersama di Pro4 FM Suara Budaya Banjar ya. Masih bersama Mada dan juga ada Pak Syarif dan juga Kak Syahrani masih membahas tentang goror dan praktiknya di masyarakat. Nah, tadi sudah ada beberapa bentuk goror ya Pak Syarif ya. Ada akad, terus objek akad. Nah, ini yang belum kita bahas nih dalam sanak ada garar harga dan juga serah terima. Nah, tapi buhan pian hendak bergabung atau betakun masih Mada tunggu di 0511 32522602 atau di 0895 34050959. Baik, kita lanjutkan dulu nih Pak terkait dengan garar harga. Ini maksud garar harga ini seperti apa? Oke, tadi di awal sudah ada goror
akad ya, artinya klausulnya kada jelas. Goror objek akad berarti barangnya kada jelas ya, yang dipertukarkan, yang diperjualbelikan. Goror harga berarti kada jelas harganya. Artinya apa? Ketika akad itu nominal harganya kada jelas. Atau memang ketika akad tidak ada penyebutan harga. Nah, jadi kan bisa untung si penjual ini jadinya. Itu kayak apa maksudnya berarti? Nah, jadi misalnya ketika akad itu kada dipadahi harganya berapa. Nah, contoh misalkan dulu sebelum kita zaman ojek online kan, naik ojek kah atau naik apa angkutan umum gitu ya. Umum, kalau umum sudah ada kan jauh dekat 500 ke 1000 bahari ya. Wah, ini kan lain lagi. Nah, ini ada telepon, kita angkat dulu kalah. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nada. Enggak, silakan. Abah Sofian dari. Enggak, siap. Begini Pak, di benua kita ini kan banyak tanah yang baca tukar tuh. Tukar seadanya lah, Jar. Jual seadanya lah. Nah, menurut dia kayak apa? Hukumnya kayak itu, Pak? Oke. Kada jelas kan, kita kan kadang-kadang seadanya aja. Iya. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sofian Pelaihari. Nah, mungkin langsung dijawab nih Pak ya. Seadanya, tapi kalau misalnya bentuk seadanya ini bagaimana gitulah. Iya, iya. Oke. Nah, ada lagi. Ya. Tampung dulu. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Enggak, Herman. Ya, enggak. Silahkan. Assalamualaikum, lawan abang saya narasumber. Pak Syarif dengan Kak Syahrani. Pak Syarif salah besar saja Piana. Nggih. Tentang kita nih, saya tentang tukar Banjar nih ya lo. Nggih. Kerja kan untuk patukar seadanya aja tuh. Lawan bertukar berilan dulu ya kan. Nggih. Nah, mungkin gitu aja nah. Nggih. Pertanyaannya? Ya. Pertanyaan ada? Aja untuk apa kalau kita menukar apa yang misalnya kita menukar tapi kalau ada tahu orang atau nggak dikirim tuh nah. Ya apa itu ya kita tuna caranya tuh nah. Menukar tapi kan tahu yang dikirim, maksudnya gimana nih Herman? Ya, kita menukar dari orang atuan tuh ada berkirim kawan-kawan tuh nah. Oh, just tip gitu kah? Ya gitu. Ya, hukumnya gitu ya mungkin ya Herman ya. Ya gitu aja, makasih ya bapaknya berdua, anak berdua. Nggih, terima kasih Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin rabbal alamin. Ya, mungkin ini ada 2 pertanyaan, silakan dijawab Pak Syarif dari Abah Sofian dulu tadi ya. Nggih, terkait dengan ungkapan jual seadanya di masyarakat Banjar. Sebenarnya kalau kita hukumnya gimana nih, orang Banjarnya jual seadanya aja. Sebenarnya kita tidak bisa langsung menjudge juga nih haram kah, ini boleh nggak. Ini sebenarnya tergantung daripada maksud si penjualnya. Jual seadanya ini maksudnya apa? Makanya kan ada hadits innamal a'malu binniyat. Atau dalam kaidah fikih kan itu masuk juga kaidah atau bunyinya kan al umuru bimaqasidiha. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Al umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung tujuannya. Ketika penjual mengatakan jual seadanya, maksudnya apa? Ulun pernah juga membahas ini dalam tulisan Ulun, dan Ulun menganggap itu hal positif di masyarakat Banjar karena memandang dari perspektif bahwa si penjual artinya maksud dia ketika mengatakan jual seadanya adalah ketika niatnya adalah tujuannya bahwa inya menghendaki barang yang inya unjuk kepada si pembeli memang apa adanya nang dikehendaki pembeli. Jadi inya unsur dalam arti kada hendak menipu pembeli. Iya. Jadi maksud menyambat jual seadanya adalah nih aku jual barang ini apa adanya sesuai nak ikam handaki. Nah kayak itu boleh, itu bagus malah kan maksud jual seadanya inya ada hendak ada unsur yang ditutup-tutupi. Ada kecacatan yang ditutupi. Tapi memang ini menjual apa adanya yang sesuai diminta oleh si pembeli. Ini bagus, boleh. Tapi ada juga tipikal yang kedua, niatnya nyambat soal jual seadanya tuh dalam arti pokoknya yang kau jualnya seadanya ini walaupun kada sesuai nak ikam handaki. Nah, jadi supaya itu bahilah merekayasa hukum tuh memanipulasinya dengan cara apa? Menyambat kayak itu supaya memang ya yang inya maksud tuh bukan menjual nang diminta pembeli, tapi menjual apa nang inya unjuk. Nah, ini namanya kan sebenarnya secara halusnya menipu juga. Nah, makanya jar ulun tadi kalau yang dimaksud Abah Sofian tadi kayak apa nih orang Banjarnya jual seadanya memang seadanya inya pang tergantung Abah Sofian lah niatnya apa gerang menyambat itu.
Karena setiap orang tuh niatnya ada yang memang niat baik ketika mengatakan itu, ada niat buruk. Ketika niat baik tuh maksudnya ini jual seadanya tuh apa adanya, ini aku jual lawan ikam sesuai dengan ikam kehendaki. Semampu aku menunjuk barang ini. Kadang ada niat mendustai, menipu. Nah itu maksud orang yang baik kayak itu maka bagus seadanya itu. Tapi yang kedua memanfaatkan kalimat jual seadanya itu bahwa yang aku jual nih seadanya yang aku unjuk, lain yang ikam minta. Berarti kan aku kada menipu ya kisahnya menurut Inya nih, karena memang aku jual tuh seadanya yang nipang. Model pembelaan Jadi kayak bermain kata-kata. Nah jadi Abah Supyanai tergantung niat atau tujuan si penjualnya menyambat itu dalam maksud apa gerang. Karena innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung pada niatnya. Al umuru bimaqasidiha, segala tujuan perkara itu tergantung tujuannya apa gerang. Nah itu untuk Abah Supyan, wallahu alam. Dari yang Herman nih, hukum justip ya sebenarnya. Sebenarnya kurang menangkap juga. Pertama tadi menyambatkan tentang yang sama berelaan sama jual seadanya juga. Nah pernah berelaan ini pernah juga menjelaskan sebenarnya kan waktu Mbak Mada juga kalau salah. Kalau berelaan ini kan bagus nih, orang Banjar nih anaknya tuh kita saling rela ya tadi Jar. Ustaz Saharani kan bahwa jual beli itu harus saling ridho. Sabujurnya orang Banjar tuh menyambat kayak itu secara kada langsung dalam rangka menghadirkan saling ridho tadi. Saling rela, barelaan lah, minta rela lah tuh bagus. Orang Banjar itu budaya Banjar yang sesuai dengan syariat Islam. Kada cuma jual beli, bahkan ketika sudah kumpul-kumpul nih berpisah kan. Berelaan kita lah, minta rela kalau ada salah. Nah, ya kan. Bagus itu. Nah, itu konteks yang barela tadi bagus. Kalau jual seadanya itu kan tergantung tujuannya apa. Nah, kalau just tip ya itu kan jasa titip minta tukarakan. Itu bagus aja kan. Jadi itu akadnya kan akad ijarah, berarti akad jual beli jasa. Jasa yang penting tadi apa jual. Nah, kalau just tip ini bisa jadi masuk goror dalam harga tadi Mbak Mada. Kalau upah atas jasa titip tadi kan jelas di awal ketika berakad tukarakan lah ini naik petampul ikam di Jakarta apa. Tapi kan ada dijelaskan kada pas berakad tuh berapa upahnya. Akhirnya kan ketika dapat orang nang just tip ini nang menukarakan tadi orang nang curang nang kada jujur, sudah tukarakannya diandaknya harga larang upah jasanya misalkan. Misal kebiasaan anggapnya jasanya 50.000. Karena sudah tertukar pas beakad kadeda disambat upahnya berapa? Kalau mereka kan 200.000 aja nya. Biasanya 50.000 aja. Nah, tapi aku 200 tuh orang aja nya. Nah, sudah tahan udah. Kan sudah kan kada jelas. Sama halnya anak contoh tadi kan misalkan kasus misalkan ojek-ojek pengkolan tuh. Semua kita rame ojol sekarang kan misalkan ketika anak naik kada atur harga, sebenarnya sebaiknya kalau misalnya itu beandak dulu harga berapa. Ini dari pasar Ahad kemana ke RRI berapa paman ke RRI. Nah harusnya bepadah dulu, ini kada naik langsung duduk sampai hanya berapa paman. Nah amun dapat nang tukang ojek nang baik, alhamdulillah. Dapat nang culas yang curang dikanainya, ya kan? Nah makanya sebaiknya kita atur harga di awal sudah. Sama halnya kita makan nih, ya kan singgah daerah mana kan misalkan makan tuh kada bapak takun harga seporsi berapa dulu. Akhirnya tuh untuk makan dapat nang tukang warung nang culas juga dikanainya kan orangnya menganai jadi kanai. Makan apa lalapan aja THS 500.000 aja. Kita makan sudah kan apa lagi. Ya kan bahkan ada tuh yang viral kan di IG tuh daerah Banjar mana yang tukang jamu. Jamunya 70.000. Bujur tuh kawan ulun sorang pian berkisah. Maka sebenarnya ada jawabnya akun ini betakun ya sudah aja harga berapa, tapi Sidin kayak mengarahkan ke pemandaran lain ya. Sambil manu apakah pandaran Sidin patuntung hanya 70.000 orang tuh minum sudah. Nah, ada nyaman kita loh kayak menawar. Tiket kada baik juga kan dari situ aja. Makanya penting itu apa-apa tuh kita beakad bedahulu tuh beatur harga. Harganya beatur. Nah, contoh lainnya ada kayak ini. Misalkan orang tuh berjual HP nih kan ada opsi hendak cash kah, hendak kredit ya. Biasanya kan memang harga barang kredit tuh lebih mahal. Sebujurnya kada apa-apa. Ada yang menyambat di masyarakat tuh kada boleh karena itu riba aja. Padahal kada riba kada. Masalahnya adalah bisa terjadi goror. Gorornya saat apa? Ini HP ini bila cash nih aku jual 2 juta. Misalkan kredit misalkan anggap aja setengah tahun 6 bulan. Aku jual 3 juta aja. Bukan 3 juta kelarangan pulang. 2.500.000 ya misalkan. 500. Sebenarnya itu boleh aja. Perbedaan harga barang nang kredit cash itu wajar. Karena modal kita tertahan udah orang. Yang awalnya cash kita bisa putar lagi. Ini kada dalam Islam kada masalah.